Penabur. Sekarang kita mau memperkenalkan semua mata pelajaran seni yang ada di SMP Kampar Penabur. Oke, sekarang kita mau sambut dulu guru-guru yang ada di SMP Kampar Penabur. Silakan. Hai. Ya, seru kan untuk guru-guru SMP Kampar Penabur ini. Sekarang kita mau memperkenalkan satu-satu. Kita mau perkenalan dari yang sebelah saya dulu ya. Hai, nama saya Ibu Erna. Saya mengajar seni tari di kelas 7, 8, 9 reguler. Ya, selanjutnya. Hai, saya Ibu Heni Kun. Saya mengajar kelas 7, 8, dan 9. Di kelas KBI saya mengajar musik. Hai, nama saya Yuliana Hambuali. Saya mengajar di kelas 7, kelas reguler seni drama. Hai, nama saya Risela Patricia Van Harley. Boleh panggil Miss Sela. Saya mengajar tari kelas 7, 8, 9 bilingual. Ya, kita lanjut ke bapak-bapak yang di belakang. Kita mulai dari yang paling ujung dulu ya. Halo, saya Pak Eman. Saya mengajar seni rupa kelas bilingual kelas 7, 8, dan 9. Selanjutnya. Halo, nama saya Bapak Ucok Victor Siahaan, biasa dipanggil Pak Ucok. Saya mengajar reguler kelas 7, 8, dan 9. Ya, halo. Saya Pak Indro Martono, panggilnya Pak Indro. Saya ngajar seni musik di kelas reguler kelas 7, 8, 9. Nah, kita sudah perkenalan. Sekarang kita mau tahu nih tentang materi-materi yang akan kita pelajari nanti di kelas 7 selama setahun ini. Kita mulai dulu dari seni tari. Silakan Miss Erna. Oke, seni tari kalian akan belajar. Yang pertama kita akan belajar gerak olah tubuh. Yang kedua kita otomatis pasti belajar tari tradisional Nusantara. Itu wajib loh Pak Yosi, karena kita kan tinggal di Indonesia yang budayanya beraneka ragam. Yang berikutnya kita akan belajar musik tradisional maupun musik tari yang lainnya. Terus kita akan belajar ada panggung, ada make up, dan kita akan belajar tari modern. Jadi anak-anak yang mau masuk ke seni tari, ayo silakan. Apalagi yang talentanya di tari, Ibu tunggu di seni tari. Ya. Demikian Kak Yosi. Oke, terima kasih Miss Erna. Mungkin dari Miss Risela boleh ditambahkan. Ya sama ya, pada dasarnya semua sama. Karena program seni tari itu ya pastinya belajar nari. So buat kalian anak-anak kelas 7 baru yang akan masuk di SMP Kampar, ayo yang seneng nari, yang suka lihat orang menari, yang pengen belajar nari, langsung pilih seni tari. Mau di reguler atau di bilingual sama saja, yuk pilih seni tari. Oke, ya dicatat dulu ya. Nah, sekarang kita mau lanjut ke seni yang selanjutnya. Kita mau tahu tentang materi seni musik. Kita mulai dari Pak Endro dulu ya. Silakan Pak. Ya, anak-anak, seni musik pertama di kelas 7 kita akan belajar not balok. Mungkin di SD juga sudah pernah belajar, tapi SD kalau saya lihat mereka fokusnya di not angka. Jadi nanti di kelas 7 ini kita akan terus drill not balok. Karena itu penting, itu dasarnya untuk bermusik. Apalagi nanti di kelas 8 kita praktek alat musik, terus kemudian di kelas 9 nyiptain lagu. Nah, di samping mungkin memang ada beberapa alat musik yang dimainkan. Bisa nanti Bu Heni Kun boleh nambahin. Ya, silakan Bu Heni Kun. Untuk kelas bilingual, intinya sama ya, belajar musik di kelas 7. Kita mulai dasarnya dengan notasi balok. Kita belajar notasi balok karena ini yang dasar, prinsip dasar untuk menuju ke praktek itu kan harus tahu not balok dulu. Kemudian setelah itu baru kita menuju ke prakteknya. Bisa alat musik yang dipakai mungkin yang sederhana dulu. Oke. Ya. Jadi intinya Pak Yosi, ya mereka-mereka yang punya talenta musik, ya ayo masuk aja ke seni musik gitu ya. Apalagi tadi Pak Yosi sudah bilang ada kuota. Jadi kuota masing-masing di reguler itu 9. Jadi jangan lambat-lambat untuk memilihnya. Oke. Nah, dicatat lagi ya. Kita sekarang mau beralih ke seni rupa. Di sini ada gurunya Sir Ucok dan Pak Eman. Silakan.
Silakan monggo Pak. Oke. Ya, kita bersyukur ya diberi Tuhan panorama alam yang indah, di mana panorama yang indah itu bisa menjadi inspirasi dalam berkarya, khususnya melukis atau menggambar. Nah, untuk kelas 7 kita masuk awal-awal itu pada menggambar flora dan fauna. Bagaimana kita bisa melihat bentuk-bentuk mereka di alam yang kemudian kita pindahkan ke bidang datar. Untuk kelas 7 masih lembar kertas ya. Nanti makin tinggi kelasnya berubah ke media lain, dan kelas 9 nanti dengan menggunakan kanvas. Dengan pewarna pun juga masih pensil warna ya. Lalu di semester 1 flora dan fauna itu nanti kita bentuk menjadi corak ragam hias. Kemudian di semester 2 corak itu kita akan terapkan di kaos misalnya, atau di baju. Kita menggambar ragam hias dari flora atau fauna tadi di kaos atau di baju dan di media lain ya. Setelah nanti kelas 8 ada media keras, media lunak ya. Kelas 9 demikian juga, makin tinggi terapannya sampai mencetak di sablon di kaos. Nah, siapa yang suka menggambar coret-coret tapi indah, ayo daftar saja ke seni rupa. Pasti menyenangkan, tapi ingat, sangat menyesakkan untuk yang malas. Hati-hati. Oke, mungkin Sir Ocep mau ada yang mau ditambahkan? Iya, mungkin saya akan menambahkan sedikit ya. Pak Imam sudah menyampaikan begitu banyak, jadi sama, intinya sama, cuman perlu didalami lagi. Kalau penyajian dalam sebuah seni rupa adalah visual, jadi yang ditekankan di sini adalah visual. Dan penyajiannya juga ada dua dimensi dan 3 dimensi. Jadi kalian nggak harus melulu menggambar nantinya. Yang menarik di sini adalah banyak bidang yang dimainkan. Seperti kata Pak Eman, di situ ada tekstil, nanti di situ ada patung, di situ ada media papan, di situ ada media dinding dan sebagainya. Itu yang menarik yang harus kalian tahu, karena tidak melulu di kertas. Kita menggambar tidak melulu di kertas, tetapi kita bisa mengeksplor ke media-media yang lain. Gitu. Dan mahal nggak sih Pak alat-alatnya? Kadang seperti itu ya. Memang alat-alat di dalam melukis itu mahal, tetapi yang ditekankan di sini adalah kreativitas kalian. Nggak harus melulu yang mahal, nggak harus melulu yang beli. Ya, terkadang kita juga bisa memanfaatkan bahan-bahan yang ada di rumah yang tidak terpakai, gitu. Atau kadang juga ada guru-guru seni rupa yang suka mengasih medianya, gitu. Ada juga yang menjual, gitu ya, tapi untuk menitipkan seperti itu. Dan kadang kalianlah yang menentukan sebuah media itu mahal atau tidaknya. Jadi bukan kalian dulu harus beli dan beli, tidak. Ya, jadi sekreatif mungkin kalian membuat sebuah 2 dimensi dan 3 dimensi yang mempunyai nilai seni yang tinggi. Itu yang saya sampaikan mungkin Pak Yosi. Ya, terima kasih Sir Ucok. Nah, sekarang nih kita tinggal satu lagi, yaitu seni drama. Di sini akan diwakili oleh Miss Yuli. Silakan Miss Yuli. Hai, jadi di kelas 7 ada saya, Miss Yuli. Nanti di kelas 8 dan 9 itu mungkin nggak hadir di sini, ada Sir Allen dan Sir Samuel. Oke, kita bahas kelas 7. Kelas 7 itu kita akan ngebahas tentang apa itu seni drama atau teater. Kalian nanti akan Miss share ilmu tentang teatrikalisasi puisi dan salah satunya juga teater boneka. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, nanti kita akan belajar sama-sama tentang teknik bermain teater. Nah, apa aja? Ada olah tubuh. Ya, itu akan mengasah kemampuan olah tubuh kalian dalam gerak.
Yang kedua itu ada olah vokal. Nanti kita akan belajar sama-sama tentang olah vokal, mencakup tentang artikulasi, intonasi. Nah, yang tiga itu ada olah rasa. Bagaimana kita melatih imajinasi kita. Nah, selanjutnya itu kita akan belajar di teater itu unsur pendukung teater. Apa aja sih unsur pendukung teater itu? Unsur pendukung teater itu salah satunya panggung, tata rias, tata busana, dan kita akan mengeksplor tentang efek-efek musik untuk seni drama. Seperti itu. Wow, cukup menarik ya seni-seni yang di SMPK 4 ini. Coba kalian bayangkan di semua seni ini kita akan mengkreasikan semua apapun yang ada di dalam diri kita, talenta kita ini. Tapi Sir mau tanya, ada beberapa pertanyaan untuk guru-guru ini nih. Tunggu dulu. Ya, gimana? Hanya di Penabur loh yang seperti ini. Betul. Seni yang komplit plus dengan berkarakter Kristiani hanya di SMPK 4 Penabur gitu. Nah, ada pertanyaan-pertanyaan untuk yang pertama, saya dari tadi tergelitik tentang seni tari. Seni tari itu sekarang kan anak-anak modern gitu kan. Tadi Miss Erna, Miss Risela bilang katanya kita akan belajar tentang seni tradisional. Gimana supaya caranya anak-anak ini tertarik gitu? Oke, jadi anak-anak di seni tari itu bukan hanya tradisional. Kalian gitu. juga akan mengerti apa itu tari kreasi, apa itu tari modern, bahkan apa itu kontemporer. Wait. Tadi bilang kreasi. Jadi maksudnya anak-anak nanti akan digali potensinya untuk mengkreasikan sebuah tari gitu. Benar, serius, karena seni kreasi itu ada dua, yang non tradisi dan yang tradisi. Tetap akan belajar dua-duanya. Itu bisa bukan begitu, Bu Sela? Bisa di mix gitu atau gimana? Iya, ya maksudnya jadi tradisi di sini kan karena ini juga zamannya juga kita udah beda. Kamu juga nggak mungkin dong anak-anak itu dikasih belajar tradisi yang benar-benar tradisi banget ya, juga enggak. Tapi tradisi yang kita kreasikan, dikemas yang sesuai kemampuan anak-anak zaman sekarang. Apalagi anak-anak siswa baru yang dari kelas 6 SD menuju ke kelas 7 SMP, sehingga pastinya kamu akan enjoy dan nyaman dan jadi pastinya menarik ya. Ya, jadi nanti di sini tuh benar-benar kita membuat anak-anak tuh jadi juga cinta tradisi, ya nggak cuman suka apa Koreaan, hip hop atau K-pop, tapi lebih cinta tradisi. Nanti dari situ perkembangan, maksudnya kamu suka yang lain tuh akan tetap diasah. Tapi yang kita belajar di kelas adalah tari tradisi. Oke? Tapi jangan lupa yang sudah dikreasikan. Jadi nggak benar-benar seperti tari yang baku, Mbak Yosi. Jadi kita berusaha supaya anak-anak menarik ya, misalnya ya. Jadi jangan lupa yang suka menari tetap masuk di seni tari. Akan banyak hal yang kalian temukan yang belum pernah kalian dengar, baik dari istilah maupun pelajaran materi tari. Oke, terima kasih Miss Erna dan Miss Risela. Tapi serta ada pertanyaan lagi buat guru seni musik nih. Tadi Bapak Endro menyampaikan katanya kita akan fokus di kelas 7 ini untuk belajar not balok. Not balok, misalkan nih Pak, aku nih, misalkan aku sebagai kelas 6 nih, aku belum tahu nih Pak seni balok gimana itu. Gimana supaya kita bisa mempelajari awal gitu? Ya, not balok sebetulnya gampang. Not balok itu kan simbol-simbol. Seperti kalau kita di SD belajar membaca. Artinya ya untuk mengetahui musik secara keseluruhan sebetulnya not balok itu dasarnya. Jadi kalau kita bisa not balok, bahkan orang yang nggak bisa main musik secara terampil, kalau dia bisa nulis not balok, ya akan bisa menciptakan sebuah lagu yang luar biasa. Makanya ada mungkin bisa jadi yang dari SD belum pernah tahu not balok, nah disinilah nanti diajarkan. Jadi intinya sebetulnya not balok itu simbol-simbol, mengetahui simbol-simbol musik gitu ya. Dan itu sangat penting ya Pak, maksudnya itu bakal dipakai nanti sampai mungkin dia sudah menjadi komposer mungkin ya. Itu akan sangat berguna banget gitu. Betul, ini apalagi gini di era digital ini. Di era digital, zaman digital ini justru digital ini yang mengalahkan orang-orang yang punya talenta main secara manual. Karena digital itu dasarnya not balok itu. Jadi kalau dia bisa not balok,
itu akan luar biasa. Nanti disambungkan dengan digital. Oleh sebab itu di kelas 8, kelas 9 kita sudah mulai mengenalkan digital itu. Oh, oke. Nah, cukup menarik kan untuk seni musik. Nah, tapi Esther masih ada pertanyaan untuk seni rupa nih. Nah, tadi seni rupa sudah disinggung sih sama Serucok tentang biaya. Tapi apakah nanti anak-anak akan terfasilitasi gitu atau akan direkomendasikan untuk alat-alat yang mungkin anak-anak oh bisa nih kamu beli ini atau sediakan ini atau ya udah pakai yang ada itu gimana nih untuk mempersiapkan alat-alatnya? Ya, cukup menarik tadi pertanyaan dari Pak Yosi ya. Kendalanya memang banyak saya dengar dari dulu selama saya mengajar tentang media. Medianya gimana sih, kan mahal Pak. Emang alat-alat lukis benar, alat-alat untuk 2 dimensi dan 3 dimensi ini memang betul mahal kalau diikuti ya Pak Yosi ya. Kalaupun terkendala oleh biaya, itu lagi tadi saya sudah bilang tentang kreativitas diri kalian masing-masing. Jadi kalian bisa memakai benda-benda atau media-media yang sudah tidak terpakai untuk dieksplor lagi, untuk digali lagi, atau untuk menjadi media atau wadah kalian berkarya. Tapi dengan bimbingan tetap kepada guru-guru seni rupa gitu ya, diberitahukan agar bisa sejalan dengan materinya gitu Pak Yosi. Dan di sini juga banyak sekali gitu ya media-media yang bakal dieksplor gitu di dalam materinya sendiri. Dari kelas 7 sampai kelas 9 itu akan berubah-ubah media yang akan dipakai. Jadi tidak melulu gambar, kertas gambar dan kanvas. Itu pasti ada, cuman tidak melulu itu. Dan yang pasti basic dari itu semua adalah gambar atau drawing. Mungkin Pak Eman bisa menambahkan? Ya, saya tambahkan untuk pewarna ya mungkin nggak usah beli. Waktu di SD kan masih ada itu, dan pasti saya yakin belum habis semua, pasti bisa dipakai. Jadi kita bagaimana memanfaatkan yang ada, jangan sampai kita boros dengan biaya. Dan tadi Pak Ucok udah bilang juga ada menggunakan barang-barang bekas. Nah, nanti kita akan dapatkan itu membuat patung dengan barang-barang bekas. Ya. Makasih. Intinya berarti anak-anak diajak untuk wah kreatif nih, aku nggak ada bahan ini nih. Jadi yaudah aku coba ini dan harus pengawasan dari guru-guru gitu maksudnya. Betul. Bener banget ya. Oh, gitu. Tapi memang untuk kreasi seni rupa itu nggak terbatas hanya di kanvas dan kertas gambar gitu. Kertas gambar dan pensil. Nah, kalau mau tahu nanti coba kita akan lebih dalam lagi. Ada link-linknya yang akan kasih di akhir video ini untuk materi ini. Nah, yang terakhir, Sir masih punya pertanyaan dengan satu seni, yaitu seni drama. Miss, kan aku masih kelas 6. Aku gimana supaya tahu aku harus berakting gimana nih? Maksudnya, aku memang sering nonton misalkan gitu. Wah, aku kan gimana harus menjiwai gitu di seni drama ini. Apakah ada trik-trik khusus gitu nanti di seni drama ini? Nah, untuk kalian yang lagi masa transisi dari kelas 6 ke SMP ini, kalian bisa memanggil memori kalian ketika kalian melakukan pementasan. Mungkin waktu SD kalian pernah mengikuti drama sekolah, drama Natal atau drama Paskah. Setelah itu kalian mungkin mengikuti ekskur drama. Nah, kalian bisa memperdalam itu di seni teater SMK 4 Penabur. Seperti itu. Dan oh ya, Sir, satu lagi nih. Kalian itu bisa mengasah, mengeksplor diri kalian yang punya rasa takut, malu, itu bisa lebih berani lagi. Kita akan mengasah mental kalian. Yang malu nanti akan percaya diri. Seperti itu. Oh, berarti memang
akan diajar untuk membangun, percaya diri. betul, membangun kemandirian untuk tampil di depan umum gitu ya. Iya. Betul. Setiap seni semua. Jadi setiap Betul. seni. Nah, itu tadi singkat tentang materi di Seni seni budaya. budaya SMPK 4 Penabur. Kalau misalkan kalian mau lebih lagi explore tentang apa sih yang sudah dibuat SMPK 4 khususnya untuk seni ini, kalian bisa lihat atau follow IG SMPK 4, YouTube-nya juga, linknya ada di bawah sini. Di situ banyak-banyak hasil kreasi dari seni ini yang akan ditampilkan. Kalau misalkan kalian dari SDK 6, kita pernah tampilkan ini untuk di part. Kita judulnya part. P4 Art. Jadi memang kita akan menampilkan seni-seni ini untuk ajang anak-anak peserta didik untuk menunjukkan apa sih yang dia sudah terima, talenta apa yang sudah mereka dapat. Betul nggak Bapak Ibu? Betul. Ya, mungkin dari tadi Bapak Ibu sudah bilang 7, 8, 9. Berarti selama 3 tahun di SMPK 4 ini kalian harus, misalkan sudah ambil seni tari, yaitu dari 7 sampai 9 sudah harus di seni tari. Nggak bisa di 7, aku mau coba misalkan 7 seni tari, aku mau coba nanti kelas 8 seni musik. Nggak bisa. Karena itu memang sudah satu paket 1 tahun, betul Bu? Tidak bisa pindah. Jadi benar-benar Tiga tahun. Jadi tidak bisa pindah seni setelah dia memilih di kelas 7 sampai tamat dari SMPK 4, berarti dia akan mengikuti seni tersebut. Dan yang pastinya hampir di setiap acara SMPK 4 seni-seni ini akan dilibatkan, betul kan? Nah, jadi coba sekarang kalian pastikan seni apa yang akan kalian ambil di SMPK 4 Penabur. Tapi tentu ya dengan penuh kedisiplinan, ketekunan untuk mengkreasikan juga apa yang kalian sudah pelajari. Dan jangan lupa kayak sih itu harus persetujuan orang tua juga. Oh gitu. Jangan betul. sampai ketika anak-anak memilih seni mereka orang tuanya tidak tahu. Jadi orang tua dan anak tetap kerjasama. Kan orang tua juga tahu talenta anaknya. Betul banget. Jadi orang tua juga harus tahu Pak Yosi. Nah dari tadi dibahas tentang talenta. Jadi jangan pernah memilih seni ini hanya aku mau ikut teman aku nih karena udah dari SD aku sama dia, tapi talentanya nggak di situ gitu. Jadi kalau misalkan kalian memang mau tahu talenta kalian, coba tanya orang tua atau kalian lebih excitednya dengan seni ini apa gitu. Oke, kita sudah di penghujung interview singkat untuk seni-seni yang ada di SMPK 4 Penabur. Jangan lupa memilih karena kuota terbatas. Oke? Sampai jumpa. Selamat siang anak-anak semua. Pada kesempatan ini Bapak akan memperkenalkan diri. Nama Tri Mulyadi. Bapak mengajar keterampilan rekayasa elektronika untuk kelas 7, 8, 9. Nah, pada kesempatan yang baik ini Bapak akan jelaskan tentang materi elektronika di kelas 7. Yang pertama kali adalah masalah keselamatan dan keamanan kerja. Hal ini sangat penting karena kita memasuki ruang elektronika harus tahu tentang keselamatan kerja. Salah satu alat keselamatan kerja, satu adalah masker. Yang kedua misalkan adalah sarung tangan. Nah, setelah kita belajar tentang keselamatan kerja, kita akan belajar tentang alat-alat tangan. Di sini kita akan belajar tentang cara menggunakan dan fungsinya. Misalkan obeng gebang, kemudian obeng pipih, kemudian ada tang panjang, kemudian ada tang botong, tang kombinasi, kemudian ada gunting, ada kikir, ada sedotan timah, kemudian ada solder. Selanjutnya ada glugan. Dan masih ada banyak lagi, bisa ada juga dengan palu. Nah, setelah kita mempelajari tentang alat-alat tangan bisa menggunakan dengan baik dan benar,
barulah kita praktikum. Praktikum yang pertama, kita akan membuat sebuah alat yang berasal dari bahan-bahan bekas. Misalkan di sini Bapak punya fiber. Kemudian ada lagi di sini ada kabel yang kalian pasti sudah kenal. Kabel ini biasanya sering mati, tidak berfungsi. Nanti kita manfaatkan. Nah, ada lagi di sini lah CD. Nah, alat-alat tadi bisa kita gunakan untuk membuat sebuah alat. Ini kipas angin dari CD dan fiber bekas. Nah, kipas angin ini akan berfungsi dengan baik dengan menggunakan laptop atau dengan menggunakan alat cas HP. Nah, itulah praktikum yang pertama. Yang kedua, kita akan membuat suatu rangkaian. Di sini namanya robot kembang. Nah, robot kembang ini akan bergerak, bisa maju dan bisa berbelok. Berbeloknya alat ini ada sensornya. Ini sensornya, ini yang akan mengendalikan robot ini bergerak ke kiri atau ke kanan. Selanjutnya, kita akan belajar memperlancar menggunakan solder sehingga kita akan bisa menyolder dengan terampil. Untuk itu kita buatkan rangkaian seperti ini namanya running leg. Di sini kalian akan belajar memasang komponen, kemudian berlatih menyolder dengan baik. Nah, alat ini bisa bekerja dengan baik menggunakan baterai 9 volt seperti ini. Kecepatan gerak LED ini bisa diatur menggunakan sebuah komponen. Di sini ada komponen namanya resistor variabel. Kita putar. Ya, nanti ini geraknya akan semakin cepat atau semakin lambat tergantung dari selera kita. Selanjutnya, nanti kita akan belajar tentang multimeter. Di sini kita belajar tentang ampermeter, voltmeter, dan ohmmeter. Ya, inilah sekilas tentang materi elektronik harga 7. Semoga kita bisa bertemu di ruang elektro dalam waktu yang lebih cepat lagi, sehingga masalah COVID-19 selesai, kita sehat semuanya, kita bertemu di ruang elektro. Bapak tunggu kalian di ruang elektronika. Terima kasih. Halo everyone, apa kabar? Semoga kalian semua tetap sehat-sehat aja ya. Oke, selamat datang di kelas Tata Boga with Miss Erika Syanipar. Buat kalian yang penasaran apa aja yang akan kalian pelajari di kelas 7 tentang Tata Boga, check it out!
Di kelas 9, kalian akan belajar tentang pengolahan hasil peternakan dan perikanan. Nah, siapa yang suka makan daging dan makan ikan? Kalian akan belajar tentang macam-macam hasil peternakan, hasil olahannya, dan juga hasil dari perikanan, hasil laut. Dan tentunya kalian juga akan belajar tentang hasil pangan setengah jadi dari peternakan dan perikanan, dan hasil samping dari peternakan dan perikanan. Seseru apa sih kelas Tata Boga itu? Seseru ini. Sampai jumpa di kelas Tata Boga. Enjoy! Halo para peserta didik kelas 7 SMPK Penabur. Apa kabarnya? Pastikan kalian baik-baik saja ya di rumah. Perkenalkan, nama saya Sari Yudi. Saya mengajar prakarya desain grafis. Nah, tentunya kalian juga ingin mengetahui kan, materi apa saja sih yang akan kalian pelajari jika kalian mengikuti kelas desain grafis. Oke, yuk disimak ya. Di kelas 7, kalian akan belajar pengenalan desain grafis, teori warna, tipografi, dan pengenalan Adobe Photoshop. Di kelas 8, kalian belajar foto editing dan digital imaging dengan menggunakan Adobe Photoshop, membuat grafis vektor Adobe Illustrator, dan teori logo. Sedangkan kelas 9, kalian mempelajari jenis media promosi, desain kemasan, dan video editing dengan Adobe Premiere. Kelas 7 diawali dengan teori dasar desain grafis. Kita belajar mengenai elemen-elemen desain grafis dan bagaimana menggunakan prinsip desain dalam membuat suatu karya desain grafis. Juga ada teori tipografi, yaitu teknik dalam menyusun, menata, dan mengolah huruf secara estetis. Kemudian, teori warna, yaitu bagaimana kita menggabungkan warna-warna secara efektif dan efisien dan menggunakannya sesuai dengan karakteristik masing-masing warna, sesuai dengan sifat mereka, dan kita juga mempelajari pewarna alami serta pewarna buatan. Masuk ke akhir kelas 7 dan awal kelas 8, kita mempelajari tentang Adobe Photoshop, yaitu software pengolah grafis berbasis bitmap dan raster image yang berfungsi untuk memanipulasi dan mengolah foto. Kita akan mempelajari mengenai masking, filtering, dan juga adjustment. Berikutnya kita mempelajari Adobe Illustrator, yaitu software pengolah grafis berbasis vektor untuk membuat logo, ilustrasi, dan lain-lain. Setelah itu, kita akan mendalami teori logo, di mana kita akan mempelajari proses pembuatan logo, bagaimana caranya dari awal hingga akhir, sehingga dapat diaplikasikan di berbagai kebutuhan logo tersebut. Memasuki akhir tahun pelajaran di kelas 9, kita akan mengenal media promosi iklan ATL, BTL, dan TTL. Kita juga mempelajari desain kemasan, dimulai dari proses brainstorming, rancangan kerangka kemasan, hingga pencetakan. Dan yang terakhir adalah video editing, yaitu bagaimana kita mengolah software pengolah video untuk memberikan pesan melalui media audio visual. Semoga video ini dapat memberikan penjelasan kepada Bapak, Ibu, dan siswa-siswi sekalian. Semoga bermanfaat. Tuhan memberkati. Nah, kalian tadi sudah menyimak ya materi-materi yang akan kalian pelajari di kelas 7, 8, dan 9 di pelajaran desain grafis. Oh iya, untuk mengingatkan kalian, selama 3 tahun kalian tidak diperbolehkan berpindah ke mapel prakarya yang lain. So, tentukan pilihan kalian ya. Tuhan Yesus memberkati.
anak-anakku kelas 7, apa kabar? Perkenalkan, saya adalah Miss Dian yang akan mengajar hasta karya di kelas 7, 8, dan juga 9. Apa sih hasta karya itu? Hasta karya yang akan kamu pelajari di kelas 7, 8, dan 9 nanti, tentunya di sana Miss akan ajarkan selain materi atau teori, juga akan mengajarkan banyak keterampilan-keterampilan membuat produk-produk yang berkualitas dan tentunya memiliki nilai jual. Sekarang, yuk kita lihat slide-slide yang akan Miss tampilkan mengenai materi yang akan disampaikan di kelas 7, 8, dan 9, serta hasil-hasil karya yang sudah pernah dihasilkan oleh anak-anak hasta karya selama di kelas 7, 8, dan 9. Pengenalan materi hasta karya SMPK 4 Penabur. Di pelajaran hasta karya, nanti kita akan belajar tentang art and craft dan dipelajari secara kreatif, inovatif, aktif, dan tentunya kamu nanti akan menghasilkan karya yang eye-catching, instagramable, dan yang paling pasti adalah do it yourself. Materi untuk KI3 atau teori di kelas 7, kita akan belajar 4 bab. Bab pertama, kita akan belajar tentang kerajinan dari serat tekstil alami. Bab yang kedua, kita akan belajar tentang kerajinan dari serat tekstil buatan. Bab yang ketiga, kita akan belajar kerajinan dari kertas. Bab yang keempat, kita akan belajar tentang kerajinan dari plastik. Di kelas 8, untuk materi KI3 atau teori, juga terdiri dari 4 bab. Yang pertama, kerajinan bahan lunak organik. Yang kedua, kerajinan bahan lunak anorganik. Yang ketiga, kerajinan bahan keras organik. Yang keempat, kerajinan bahan keras anorganik. Di kelas 9, kita akan belajar materi 3 bab. Yang pertama, tentang batik dan flanel. Yang kedua, tentang kerajinan dari bahan keras alam. Yang ketiga, tentang kerajinan dari bahan keras buatan. Lalu di KI 4 atau praktik keterampilannya, kita akan membuat apa saja ya? Oke, kamu akan melihat slide berikut tentang berbagai macam jenis-jenis produk yang akan kita pelajari dan kita praktekkan. 새로운 시작은 늘 설레게 하지 모든 걸 이겨낼 것처럼 시간을 뒤쫓는 시계바늘처럼 앞질러 가고 싶어 하지 그 어느 선을 넘어 저마다 삶을 향해 때론 원망도 하겠지 그 선을 먼저 넘지 말라고 I can fly the sky Never gonna stay 내가 지쳐 쓰러질 때까지 어떤 이유도 어떤 변명도 지금 내겐 용기가 필요해 빛나지 않아도 내 꿈을 응원해 그 마지막을 가질 테니 부러진 것처럼 한 발로 뛰어도 난 나의 길을 갈 테니까 지금 나를 위한 약속 멈추지 않겠다고 또한 나를 앞지르면 곧 너의 뒤를 따라잡겠지 원하는 대로 나가질 거야 그게 바로 내 꿈일 테니까 변한 건 없어 버티고 버텨 내 꿈은 더 단단해질 테니 Jadi, kalau kamu mau belajar aktif, kreatif, inovatif, dan menyenangkan, ayo gabung di pelajaran hasta karya bersama dengan Miss Dian. Demikian presentasi dari Miss Dian untuk pelajaran hasta karya. Sampai jumpa di tahun ajaran yang baru. See you!